Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Kau marah, aku hanya bercanda, ucap Sania merangkul Yuki. Siapa yang marah? Aku tidak marah, ucap Yuki tersenyum karena telah berhasil mengerjai Sania. Kau mengerjaiku? Tanya Sania kesal. Sudahlah, ayo kita ke kantin. Sesuai janjiku aku akan menraktirmu, ucap Yuki terkekeh kecil. Kau benar juga, lagi pula kita sudah terlambat. Jadi lebih baik kita menunggu di kantin saja, ucap Sania setuju. Tapi bagaimana dengan Erlan? Nanti dia ceramah 3 hari 3 malam jika kita bolos, ucap Sania mengingat Erlan yang selalu menceramahi mereka jika mereka membuat kesalahan. Kau tenang saja, aku akan menyogoknya. Lebih baik kita bersenang-senang saja, lepaskan semua beban pikiran kita, ucap Yuki. Baiklah, aku juga malas belajar pagi ini. Lebih baik kita memanjakan perut kita saja di kantin, ucap Sania setuju. Mereka langsung pergi ke kantin untuk menggosip sambil menggemil bersama. Walaupun nantinya mereka harus mendengar ceramah dari Erlan, setidaknya pagi ini mereka bisa menenangkan pikiran mereka. Suasana kantin yang tadinya hening kini menjadi heboh karena ulah mereka. Mengetahui Aldan sudah ada di kota ini, Yuki langsung menyusun rencananya. Dia harus terus mendekati Aldan tanpa memberi celah sedikit pun. Dia yakin jika dia akan bisa mendapatkan hati Aldan. Walaupun harus melakukan berbagai macam cara, Yuki akan terus berjuang untuk mendapatkan cinta dari pangeran tampannya. Beda dengan Yuki yang telah mengatur cara agar bisa bertemu dengan Aldan lagi. Sania malah terus menunggu kepulangan Bisma yang tidak tahu kapan. Bahkan dia tidak tahu kapan bisa bertemu dengan Bisma lagi. Namun, dia akan tetap setia menunggu kepulangan Bisma. Walaupun Bisma belum membalas perasaannya, akan tetapi dia akan terus memperjuangkan cintanya kepada Bisma. Dia tidak akan pernah menyerah sebelum bendera kuning berkibar. Apa, jadi Kak Bisma tidak jadi pulang hari ini? Tanya Sania menatap Raffi yang duduk di depannya. Maafkan Paman, sayang, Bisma belum selesai menyelesaikan masalah yang di sana. Jadi dia belum bisa pulang, jelas Raffi menatap Sania dengan penuh penyesalan. Jadi kapan Kak Bisma pulang? Tanya Sania menatap tajam Raffi. Paman tidak tahu, ucap Raffi menunduk. Bohong, Paman dan Papa pasti sengaja menjauhkan Kak Bisma dari Sania, kan? Tanya Sania menatap tajam Kinan dan Raffi. Sania, kau tidak bisa bicara seperti itu kepada Papa dan Paman Raffi, ucap Risa membuang napasnya kesal melihat kelakuan putrinya itu. Sania sudah sabar menunggu selama 5 tahun, Ma. Bahkan Sania sudah berusaha menjadi yang kalian mau. Tapi kenapa kalian tetap ingin menjauhkanku dari Kak Bisma? Tanya Sania kesal sambil menutikkan air matanya. Dia sudah belajar dengan sangat giat. Bahkan dia mendapat berbagai jenis prestasi sejak SD sampai sekarang. Dia juga selalu menjaga hatinya untuk Bisma. Dia tidak pernah memperdulikan setiap pria yang ingin mendekatinya hanya demi pujaan hatinya Bisma. Namun, Kinan terus ingin menjauhkannya dari Bisma tanpa alasan yang pasti. Bisma adalah sosok pemuda yang sangat baik. Walaupun kadang bisa berubah menjadi sangat menakutkan saat berhadapan dengan musuh mereka. Setidaknya dia adalah pria idaman setiap wanita. Bukan hanya tampan, akan tetapi Bisma juga sangat pintar dan bertanggung jawab. Walaupun dia bukan pengusaha besar seperti Kinan, Sania yakin jika dia akan hidup bahagia dengan Bisma. Karena bagi Sania harta itu bukanlah masalah yang sangat besar. Dia akan bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan Bisma yang bukan pengusaha kaya. Papa tidak ada niat untuk menjauhkanmu dari Bisma. Papa hanya belum siap berpisah denganmu. Papa belum siap menyerahkan semua tanggung jawab Papa terhadapmu kepada Bisma. Apa Papa salah? Apa Papa salah masih ingin dekat dengan putri Papa? Tanya Kinan menatap lekat wajah putrinya itu.
Sebagai seorang papa tentu saja Kinan belum siap menikahkan putrinya secepat ini. Dia ingin Sania menikmati usia mudanya terlebih dulu. Setelah dia selesai kuliah, maka Kinan akan membiarkan Sania untuk menentukan jalan hidupnya. Bahkan dia akan mencoba ikhlas jika Sania ingin menikah dengan Bisma. Siapa yang ingin pergi jauh dari papa? Sania tidak pernah ada niat untuk meninggalkan papa. Karena bagi Sania, papa dan mama adalah kehidupan Sania. Sania juga tidak akan pernah bisa berjauhan dari papa, ucap Sania menatap lekat Kinan. Sudahlah, kau tenang saja. Bisma akan kembali ke kota ini lagi. Jadi kau tidak perlu seperti ini, ucap Raffi mengusap wajahnya kasar. Kalau begitu berikan nomor Kak Bisma kepada Sania. Sania ingin bicara dengannya, ucap Sania menatap Raffi. Baiklah, paman akan mengirimnya untukmu, ucap Raffi mengambil ponselnya dan mengirim nomor Bisma kepada Sania. Sudah, kau pergilah ke kamarmu, bersihkan dirimu dan selesaikan tugasmu, ucap Risa melihat wajah Sania yang kusam karena baru pulang kuliah. Baik, Ma, ucap Sania mengangguk patuh lalu pergi ke kamarnya. Kinan dan Risa hanya bisa menatap kepergian Sania dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Mereka tidak pernah melarang Sania untuk mencintai Bisma, karena bagi mereka Sania lah yang paling berhak menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Mereka hanya bisa memberi nasihat dan dukungan kepada Sania. Namun, melihat obsesi Sania kepada Bisma, mereka menjadi cemas sendiri. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika sampai Bisma tidak bisa membalas cinta Sania. Mereka takut, jika sampai Sania akan sakit hati jika nanti Bisma akan jatuh ke tangan gadis lain. Memang mereka bisa memaksa Bisma untuk menerima Sania. Namun, jika itu terjadi bukannya memperbaiki suasana, akan tetapi mereka akan memperburuk suasana. Karena sebuah hubungan tidak akan bisa bertahan lama jika hanya satu yang mencintai. Mereka hanya akan membuat Sania semakin menderita, karena hidup dengan pria yang tidak mencintainya. Kinan hanya bisa berdoa agar Sania bisa segera menemukan kebahagiaannya, tanpa harus mengharapkan apa yang belum pasti untuknya. Kau tenang saja, semua akan baik-baik saja. Jangan sampai karena ini persahabatan kita akan hancur, ucap Raffi merasa cemas dengan hubungan Kinan dan Bisma nantinya. Tidak, aku tidak apa-apa, ucap Kinan menunduk sedih. Kenapa kalian cemas seperti itu? Aku yakin jika Bisma juga mencintai Sania, ucap Risa membuka suara. Mendengar ucapan Risa, Kinan dan Raffi langsung menatapnya penuh kebingungan. Mereka bingung kenapa Risa bisa bicara seperti itu. Padahal selama ini mereka dapat melihat dengan jelas jika Bisma tidak pernah membalas cinta Sania. Sayang, kenapa kau bisa yakin seperti itu? Tanya Kinan menatap lekat Risa. Sebagai seorang ibu, aku bisa melihat setiap tatapan Bisma kepada putri kita. Walaupun Bisma tidak pernah membalas setiap rayuan Sania, tapi aku bisa melihat ada cinta dan rasa cemas di setiap tatapan Bisma kepada putri kita, ucap Risa. Kalian tahu sendiri bagaimana Bisma, dia tidak pernah mau dikasihani. Dia adalah pria yang mandiri dan tidak mau hidup bergantung dengan orang lain. Jika Bisma tidak mencintai Sania, mana mungkin dia belum menikah sampai sekarang. Bahkan selama aku mengenalnya aku tidak pernah melihat dia berkencan dengan gadis lain, ucap Risa kembali sehingga membuat Kinan dan Raffi langsung saling melempar pandang. Selama mereka mengenal Bisma, Bisma memang tidak pernah berkencan dengan yang namanya wanita. Perlahan mereka mencoba berpikir apa alasan Bisma belum menikah sampai sekarang. Padahal mereka juga sering mencarikan jodoh kepada Bisma tanpa sepengetahuan Sania. Namun, Bisma menolak mentah-mentah setiap gadis yang mereka kenalkan kepada Bisma. Seorang pria berbadan tegap sedang berdiri di depan jendela kamarnya. Rahang tegas ditumbuhi bulu-bulu halus, sehingga membuat aura ketampanannya semakin terpancar. Tatapan matanya begitu tajam, akan tetapi terlihat sangat menggoda di mata gadis yang terus mengejar cintanya.
Dia menatap langit malam dengan tatapan kosong, sambil memegang secangkir kopi di tangannya. Rasa rindu akan gadis kecil yang telah mengisi hatinya membuat hidupnya terasa hampa. Setelah 5 tahun terpisahkan oleh jarak, membuat kerinduannya semakin tidak bisa dibendung lagi. Saat sedang sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dengan seketika senyuman tipis terukir indah di wajah tampannya, ketika melihat nama gadis kecilku terpanjang di ponselnya. Sudah lama dia mengabaikan pesan ataupun panggilan dari gadis kecilnya. Bukannya ingin menghindar ataupun menjauhinya, namun dia tahu jika dia tidak pantas bersanding dengan gadis kecilnya. Bagaikan langit dan bumi, itulah perbandingan dirinya dengan gadis kecil yang telah menghiasi hatinya. Setelah berdebat panjang dengan pikirannya, akhirnya Bisma memilih mengikuti kata hatinya. Dia langsung menekan tombol hijau dan meletakkan benda pipi itu ke telinganya. Dengan seketika, senyuman indah langsung menghiasi wajahnya. Dia mendengar suara indah yang begitu manja dan memenangkan hatinya menyebut namanya dari seberang sana. "Kak Bisma, kenapa kakak tidak pernah mengangkat teleponku? Kakak juga tidak pernah membalas pesanku. Apa kakak sudah memiliki gadis yang bisa meluluhkan hati kakak di sana?" Oceh Sania dari seberang sana. "Maaf, kakak sibuk, jadi kakak tidak sempat membalas pesanmu," ucap Bisma singkat dengan mata berkaca-kaca. "Apa kakak sesibuk itu? Apa Paman Raffi terus memaksamu untuk bekerja?" tanya Sania. "Tidak, hanya saja aku harus mengerjakan tugasku agar cepat selesai," ucap Bisma. "Jika tugas kakak selesai, kakak bisa kembali ke kota ini?" tanya Sania penuh antusias. Dehem Bisma sambil mengangguk kecil. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kakak lagi. Agar pekerjaan kakak cepat selesai, dan bisa kembali ke kota ini lagi. Kakak jaga kesehatan kakak di sana ya, jangan lupa makan yang teratur," oceh Sania. "Iya, terima kasih," ucap Bisma tersenyum. Hei, pasti kakak tersenyum di sana. Sudah, kakak bekerja lagi ya, agar pekerjaan kakak cepat selesai, dan kakak bisa kembali secepatnya. Ingat, jaga mata dan hati kakak ya. Karena aku akan selalu menunggu kakak. Selamat malam, jangan terlalu lelah ya. Aku merindukan kakak, ucap Sania tersenyum manja. "Kakak juga merindukanmu, sayang," batin Bisma tidak sanggup lagi membendung kerinduannya. "Baiklah, kau juga istirahat ya. Ingat jangan suka begadang, kau harus jaga kesehatanmu," ucap Bisma. "Kakak ternyata perhatian juga. Aku jadinya makin cinta deh," ucap Sania sambil kekeh kecil. "Sudah, kakak sibuk, kakak matikan ya," ucap Bisma lalu mematikan panggilannya. Dia menatap ponselnya sambil tersenyum bahagia. Mendengar suara Sania saja sudah membuat jantungnya berdegup kencang. Namun, dia langsung menepis semua pikirannya. Dia harus tahu siapa dirinya. Dia hanyalah seorang asisten pribadi. Dia tidak pantas bersanding dengan Sania putri tunggal keluarga wirawan. Sedangkan di seberang sana, Sania sedang bersorak ria. Mendengar suara Bisma saja membuat hatinya sangat bahagia. Apalagi ketika mendengar perhatian Bisma, hati Sania langsung berbunga-bunga. Semua beban pikirannya langsung sirna setelah bicara dengan Bisma kesayangannya. "Arg, Kak Bisma mengkhawatirkan keadaanku. Pasti dia juga diam-diam mencintaiku," ucap Sania bersorak ria sambil mencium ponselnya. Dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang sambil menatap langit-langit kamarnya. Senyuman bahagia terus melingkar indah menghiasi wajah cantiknya. Dia membayangkan senyuman Bisa yang membuat hatinya meleleh seketika, sambil tersenyum bahagia. "Aku yakin Kak Bisma akan pulang secepatnya. Aku harap suatu saat nanti kami bisa bersatu untuk selamanya. Aku tidak peduli walaupun dia bukan pengusaha kaya. Karena bagiku hidup bersamanya jauh lebih berarti daripada hidup bergelimbang harta. Aku yakin Kak Bisma adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Dia pasti bisa membahagiakanku. Aku juga akan belajar menjadi wanita yang baik untuknya," gumam Sania berbicara sendiri.
Dia perlahan mengambil batal guling kesayangannya dan memeluknya dengan hangat. Dia berharap suatu saat nanti bantal guling itu akan digantikan oleh Bisma. Dia membayangkan jika berada di dalam pelukan Bisma pasti rasanya sangat hangat dan penuh ketenangan. Dia mencoba memejamkan matanya dan berharap hari dapat dengan cepat berlalu. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Bisma dan memeluknya untuk melepaskan semua rasa rindu yang dia pendam selama ini. Malam, cepatlah berganti, dan bawalah pangeran tampanku kepadaku, karena aku sudah sangat merindukannya. Angin katakan kepadanya, cepatlah pulang, karena aku sedang menunggunya. Bulan terangilah malamnya, jangan biarkan dia merasa sendirian, karena aku akan selalu ada bersamanya. Gumam Sania lalu memejamkan matanya. Sania duduk terdiam di kantin perusahaan Kinan. Dia duduk termenung seorang diri sambil memainkan minuman di depannya. Para karyawan Kinan hanya diam sambil menatap kecantikan Sania dari kejauhan. Memang banyak karyawan pria di sana yang terpesona dengan kecantikan Sania. Apalagi dengan keramahan Sania, membuat semua orang langsung merasa nyaman ketika dekat dengannya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani menggoda ataupun mencoba mendekati Sania. Karena mereka semua tahu Kinan bos mereka sangatlah posesif terhadap Sania. Dia selalu memperhatikan semua kegiatan Sania dan juga pria yang dekat dengannya. Tentu saja para karyawan pria memilih untuk mundur sebelum melangkah. Apalagi mengingat jika Sania adalah putri tunggal keluarga wirawan. Pasti yang mampu bersanding dengannya hanyalah pengusaha muda setingkat Kinan. Kenapa ya? Kemanapun aku pergi aku selalu merasa kesepian. Kapan ya Kak Bisma pulang? Aku merindukannya, gumam Sania sambil mengaduk-aduk minumannya. Kenapa kau menyebut namaku? Ucap pria berbadan tegap dan memiliki wajah datar tanpa ekspresi yang berdiri di sampingnya. Siapa yang menyebut namamu? Aku sedang menyebut nama pangeranku, jadi kau tidak usah GR, ucap Sania ketus sambil terus fokus menatap minumnya. Kau menyebut namaku barusan, kau tidak perlu banyak alasan, ucap pria itu sambil terus memancing emosi Sania. Sudah aku bilang, aku tidak menyebut namamu, ucap Sania dengan suara sedikit meninggi sambil memukul meja di depannya. Dia menatap pria yang berdiri di sampingnya dengan tatapan tajam. Namun, ketika melihat wajah pria yang telah membuatnya kesal, dia langsung membulatkan matanya terkejut. Dia mencoba mengucek matanya berulang kali. Akan tetapi, pria yang berdiri di depannya tetap saja sama. Dia merasa jika dia sedang mimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin Bisma sekarang berada di depannya? Padahal baru semalam mereka bicara dan Bisma mengatakan jika pekerjaannya masih banyak. Sania langsung mencubit tangannya sendiri untuk memastikan jika dia tidak sedang mimpi. Au, sakit. Jadi aku tidak mimpi, gumam Sania bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa kau melihatku seperti itu? Aku ini manusia bukan setan, ucap Bisma ketus sambil menatap ekspresi Sania yang begitu menggemaskan. Kak Bisma, pekik Sania bersorak ria lalu melompat ke pelukan Bisma. Bisma dengan sigap menyambut pelukan Sania. Sania bergelantungan di tubuh Bisma dengan tangannya yang melingkar di leher Bisma, dan kakinya yang mengapit pinggang Bisma. Melihat kelakuan Sania, semua orang yang ada di kantin itu langsung menatapnya bingung. Bagi karyawan lama mereka langsung bisa mengenal Bisma. Sedangkan para karyawan baru langsung mengerutkan keningnya bingung melihat kedekatan Bisma dan Sania. Terlebih lagi melihat dari wajah Bisma, mereka langsung bisa menebak jika umur Bisma jauh lebih tua dari Sania. Kenapa kau malah bergelantungan seperti monyet di tubuhku? Ayo cepat turun. Kau itu sangat berat, ucap Bisma ketus. Walaupun sebenarnya dia merasa sangat bahagia dengan posisi itu. Namun, dia masih sayang dengan nyawanya. Jika Kinan melihat jika dia sedang memeluk anak gadisnya, sudah dipastikan Kinan akan membunuhnya waktu itu juga. Sebenarnya setelah bicara dengan Sania, Bisma langsung terbang kembali ke kota mereka.
Bisma sengaja merahasiakan kepulangannya untuk memberikan kejutan kepada Sania dan juga yang lainnya. Saat sampai ke kota mereka, Bisma langsung menemui Raffi dan melaporkan semua hasil kerjanya selama berada di luar negeri. Suatu kebetulan, Raffi sedang ada jadwal rapat dengan Kinan siang itu juga. Jadi Raffi langsung membawa Bisma ke kantor Kinan. Sekali dayung dua pulang langsung terlampaui, itulah kata-kata yang pas untuk Bisma. Setelah menyelesaikan rapat dengan Kinan, dia malah melihat pujaan hatinya yang sedang duduk termenung di kantin seorang diri. Tentu saja Bisma tidak mau membuang-buang waktunya. Dia langsung mendekati Sania untuk melepaskan semua kerinduan yang dia pendam selama ini. Tidak mau, aku tidak akan mau turun. Sebelum kakak mengatakan jika kakak juga mencintaiku, ucap Sania terus bergelantungan di tubuh Bisma dan menenggelamkan wajahnya di bahu Bisma. Turun tidak, jika kau tidak mau turun aku akan kembali lagi ke luar negeri, ucap Bisma ketus. Mendengar ucapan Bisma, Sania langsung mengangkat kepalanya, sehingga mereka saling bertatapan begitu dekat. Kecantikan Sania terlihat dengan jelas, sehingga membuat jantung Bisma langsung berdetak dengan kencang. Bisma menatap bibir mungil Sania yang begitu menggoda. Ingin sekali dia melahap bibir mungil itu, akan tetapi dia tetap berusaha untuk menahan dirinya. Brewok kakak sangat menggoda, aku sangat suka, ucap Sania tersenyum manja sambil mengelus rahang tegas Bisma yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Sania, suara Briton yang terdengar sangat menyeramkan langsung terdengar di penjuru kantin itu. Mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya, Bisma langsung menurunkan Sania dari pelukannya, dan menundukkan kepalanya tidak berani menatap pemilik suara itu. Sedangkan Sania hanya memanyunkan bibirnya penuh kekesalan karena papanya yang satu itu selalu muncul tidak tepat pada waktunya. Papa macam tidak pernah muda saja. Sania yakin papa juga jauh lebih parah dari kami sewaktu muda dulu, ucap Sania dengan lantangnya. Mendengar ucapan Sania yang benar 100%, Kinan hanya mampu membuang napasnya kesal. Putrinya itu selalu bisa membuatnya langsung terdiam karena ucapannya yang asal ceplos saja. Sedangkan Raffi yang berada di belakangnya hanya bisa menahan tawanya. Dia merasa jika dia akan kembali melihat ekspresi kesal Kinan setiap harinya setelah ini. Sania mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Senyuman indah terus melingkar di wajah cantiknya. Dia terus tersenyum kebahagiaan sambil menatap ke arah jalanan. Walaupun cuaca yang begitu panas, ditambah lagi kemacetan yang begitu panjang tidak membuat senyuman indah itu menghilang dari wajahnya. Dia menghidupkan musik romantis sambil bernyanyi kecil mengikuti irama musik. Senyuman Bisma yang begitu menggoda terus terbanyang di pikirannya. Apalagi ketika mendengar jika Bisma akan kembali menetap di kota ini, membuat Sania langsung merasa bahagia 7 turunan. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk mengejar cinta Bisma. Dia akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia tidak akan pernah membiarkan Bisma jatuh ke tangan wanita lain. Jangankan menjadi milik wanita lain, bahkan Sania tidak akan rela jika ada lalat yang hinggap di tubuh pangeran tampannya. Aku akan mendapatkanmu, Kak. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan, ucap Sania penuh semangat. Hingga akhirnya mobilnya memasuki perkarangan rumah mewahnya. Dia langsung memarkirkan mobilnya dan turun sambil terus tersenyum bahagia. Bahkan Sania berjalan memasuki rumah sambil terus melompat kegirangan. Dia bahkan memutar tubuhnya sambil berjalan dengan penuh kebahagiaan. Melihat tingkah putrinya yang sudah seperti orang kesurupan, Risa langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia menatap putrinya dengan penuh keheranan. Kau kenapa? Apa kau tadi habis lewat dari kuburan? Tanya Risa menatap bingung Sania. Mama, teriak Sania tiba-tiba bersorak ria. Dia langsung memeluk Risa dengan penuh kegirangan. Bahkan dia juga mengajak Risa untuk berdansa. Dia memutar tubuh Risa begitu juga dengan dirinya. Risa hanya bisa diam sambil menyunggingkan bibirnya melihat kelakuan putrinya yang seperti orang kesetanan. Mama,
Apa Mama tahu, aku sangat bahagia saat ini, ucap Sania mengambil gelas yang berisi jus milik Risa. Dia menghampaskan bokongnya di sofa dan meminum jus milik Risa. Risa yang kebingungan melihat tingkah putrinya itu hanya bisa mengerutkan keningnya penuh kebingungan. Memangnya kenapa? Apa kau sedang ketiban rezeki nomplok hari ini? Tanya Risa duduk di samping Sania. Bahkan ini jauh lebih dari rezeki nomplok. Ma, apa Mama tahu? Kak Bisma sudah kembali, ucap Sania tersenyum penuh kebahagiaan. Apa? Pekik Risa membulatkan matanya terkejut. Bagaimana tidak? Baru semalam Raffi mengatakan jika Bisma tidak jadi pulang. Namun, tiba-tiba Bisma muncul begitu saja bagaikan jelangkung saja. Mama tidak percaya, kan? Sama, Sania juga tadi tidak percaya. Tapi Sania melihat Kak Bisma tepat di depan mata Sania, ucap Sania terus melayangkan senyuman kebahagiaannya. Melihat senyuman indah yang terus melingkar di wajah putrinya, Risa hanya bisa tersenyum sambil menatap hangat kebahagiaan putrinya itu. Ketika melihat senyuman indah yang terus melingkar di wajah Sania, hati Risa langsung ikut bahagia merasakan kebahagiaan putrinya itu. Kau melihatnya di mana? Tanya Risa mengerutkan keningnya. Di kantor Papa, ucap Sania sambil meminum jus di tangannya sampai habis. Kau menghabiskan jus Mama? Tanya Risa ketika melihat gelas di tangan Sania yang telah kosong. Hei, Mama buat lagi ya. Sania mau ke kamar dulu. Baik, ucap Sania mencium lembut wajah Risa lalu berlari kecil menuju kamarnya. Dia terus berjalan tidak beraturan. Kadang dia melompat, kadang memutar dan bernyanyi kecil. Risa hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan melihat tingkah Sania. Orang jika sedang kasmaran, maka dunia ini bagaikan miliknya seorang. Bersambung dulu ya teman-teman.